Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang kita bahas. Gimana caranya kita menjadi orang yang mampu ngelaluin hal-hal yang berat, mampu untuk woles, mampu untuk berani, mampu untuk ngambil pilihan-pilihan yang sulit dengan modal ats-tsiqah billah, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita percaya kepada makhluk, kalau bisa lebih bagus lebih daripada itu. Kayak tadi saya percaya ke teman saya, akhirnya jalan, saya percaya kenapa? Dia guide yang handal. Pas misalnya kita ke satu kota yang kita nggak hafal jalannya, didampingin sama dia. Bahkan kalau udah jalan sama dia, kita udah nggak perlu pakai Google Map. Kenapa? Jalan dia itu lebih akurat daripada Google Map kadang-kadang. Kadang-kadang kan Google Map juga dia ngasih jalan yang mungkin udah belum diupdate, ternyata jalan itu udah ditutup. Kenapa ditutup? Lagi ada acara pengantenan. Google Map tahu? Nggak tahu. Kan Google Map nggak mengupdate setiap hari. Dia mungkin sebulan sekali atau entah berapa bulan sekali. Ya Allahu a'lam, saya nggak ngerti. Beberapa kali saya jalan nih, ditunjukin jalan alternatif yang paling cepat. Masuk kampung dong. Dan jalannya kecil tapi cepat, motong gitu. Oke, saya ambil nih naik mobil. Ternyata ditutup, jalan itu ditulis ditutup sementara ada acara ngantenan. Akhirnya harus mundur lagi, malah lebih lama sampainya daripada ngambil jalan biasa. Kenapa? Dia nggak update. Teman saya yang orang daerah situ tahu banget, Ustaz jangan lewat situ, lagi ada acara ngantenan, di situ lagi ditutup jalannya, di situ lagi banjir, di situ lagi apa, lagi rusak atau apa. Dia lebih update. Sehingga pas saya jalan, saya trust banget sama dia. Udah nggak apa-apa dah, ikutin aja nasihat dia. Apakah kita trust kepada Allah kayak kita trust kepada dia? Sehingga ketika Allah mengatakan jangan yang ini buat bikin kamu celaka, ini aja jalan yang lurus, ini aja jalan syariat, ini aja jalan yang baik, yang bahagia. Kita memilih jalan yang dipilih oleh Allah karena kita percaya Allah lebih tahu yang mana yang paling baik buat kita. Allah yang lebih update perubahan dinamika dalam kehidupan kita ketimbang diri kita sendiri. Allah lebih update, bukan hanya update, Allah lebih tahu masa depan yang bahkan belum terjadi. Sehingga kita percaya kepada Allah, analoginya kayak kita tadi percaya kepada teman orang lokal situ yang tahu banget jalan yang paling cepat untuk sampai ke lokasi. Ini namanya ats-tsiqah billah. Gimana membangun ini supaya kita bisa ngejalanin hidup lebih mantap? Gimana ngebangun ini biar kita nggak gampang galau? Gimana ngebangun ini kalau kita lagi sedih berat? Salah satu penyebab sedih berat itu misalnya, saya pernah nanya kayak kuesioner gitu, apa yang bikin teman-teman paling galau? Salah satu jawabannya, yang bikin kita paling galau, musibah terbesar itu Ustadz, diputusin pas lagi sayang-sayangnya. Itu paling galau buat sebagian orang. Ada lagi yang paling galau, kemarin ada yang bilang bikin musibah terbesar dalam hidup saya, Cristiano Ronaldo pindah ke Juventus gitu. Itu musibah paling besar gitu. Ada lagi apa, misalnya macam-macam kan jawaban orang mah. Intinya adalah gimana kalau kita dihadapkan dengan masalah kayak gitu, kita kayak nggak terima kenyataan. Masa sih Argentina kalah sama Perancis? Kan nggak diterima tuh kenyataannya gitu ya. Itu gimana rasanya? Bisakah kita tetap bisa woles? Dan dalam contoh yang lebih rumit mungkin dalam kehidupan kita pribadi, bisakah kita tetap woles? Gimana rasanya? Gimana caranya woles ketika kita di grup? Tadi lagi rame nih di grup WA kita nih, kita masuk grup geng SMA misalnya, atau geng SMP, atau SD, atau TK, atau playgroup lah, terserah. Jadi ada grup nih, satu geng, terus kayak ada yang broadcast sesuatu, yang lain pada respon gitu kan, chat, rame, apa. Kita lihat, oh banyak chat nih, kita masuk, begitu kita komen, yang tadi rame tiba-tiba senyap. Itu gimana perasaannya? Perasaan tadi lagi heboh gitu, segala macam, ada yang habis masak terus posting, gua masak ini loh, yang lain pada mau, pas kita, waduh pinter masak ya, diem. Sekali kayak gitu. Besok heboh lagi, kita komen, diem lagi. Sampai akhirnya diemnya seminggu, 2 minggu, itu grup sepi. Ternyata apa yang terjadi? Mereka bikin grup baru, dan cuman kita doang yang gak dimasukin ke grup itu. Itu gimana perasaan kita? Kan sakit hati banget ya. Itu benar-benar wah kecewa banget lah. Akhirnya kita bukan hanya live group, kita del semua kontak mereka. Cuman satu kontak yang udah di del tapi masih keinget. Gak bisa move on soalnya.
Jadi detail dari handphone tapi di dalam benak masih keinget aja. Kenapa? Soalnya dulu saya yang beli kartu prabayarnya. Intinya teman-teman, gimana kita mengkondisikan rasa di hati kita kalau kita lagi diuji kayak gitu. Kalau kita lagi diuji dengan ujian zulzilu, diguncang perasaan kita. Dengan celaan orang, dengan makian orang, dengan teman-teman yang ngejutekin kita, dengan teman-teman yang ngebully kita, dengan teman-teman yang ngediamin kita di grup dan seterusnya, dengan teman-teman yang tiba-tiba unfollow kita, dengan teman-teman yang tiba-tiba nge-haters kita di komen. Gimana kita ngejalaninya? Satu-satunya yang bikin kita kuat adalah as-siqah billah. Udah serahin aja sama Allah. Serahin aja sama Allah. Karena kalau Allah udah turut ikut campur, itu udah luar biasa. Lebih bagus cara Allah daripada cara-cara kita. Ini yang dibangun lewat belajar iman, belajar tajdidul iman, as-siqah billah. Coba teman-teman renungkan lagi kisah hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang unik dalam hijrah Nabi itu. Saya kadang-kadang berpikir, kalau baca sejarah sirah itu kan saya suka mencoba mengimajinasikan sirah ya. Gak suka baca sirah sekedar data Perang Badar 313 lawan 1000. Nabi lahir tahun ini, kemudian menikah tahun ini, usia sekian. Ini data sejarah, belum menjadi persepsi sejarah. Harusnya sejarah itu membangun persepsi kita, cara berpikir, bukan hanya sekedar wawasan dan data. Cuman adegan biasa. Saya coba memikirkan, kenapa ya Nabi hijrahnya sama Abu Bakar? Ada orang bilang, gak usah tanya, ya udah emang kayak gitu. Bukankah sejarah Rasulullah itu adalah untuk orang-orang yang berpikir? Afala ta'qilun qul siru fil ardi summanzuru. Perhatikan, kenapa Rasulullah SAW hijrahnya dengan Abu Bakar? Kenapa Nabi nggak hijrah bareng dengan Umar aja biar aman? Kan gitu ya. Coba lihat gimana Umar hijrah. Umar sebelum hijrah posting captionnya, ya ahla Makkah, ya ma'syara Quraisy, wahai penduduk Mekah, wahai pemuka Quraisy, dimention satu-satu, @Abu_Jahal, @Abu_Lahab, semuanya diposting apa, dimention sama dia satu-satu tuh banyak banget yang dimention, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, pokoknya semuanya dimention. Fa'lamu anni muhajir, ketahuilah saya mau berhijrah. Itu Umar mau hijrah aja posting. Siapa yang pengen istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, tunggu saya di bukit belakang itu. Terus di Sherlock sama Umar, biar nggak kesasar, jelas gitu di mana harus nunggu. Umar kan, ada yang berani komen nggak? Nge-like aja doang yang lain. Kalau nggak suka pun diam aja. Nggak ada Abu Jahal, Umar, wah habis lo Umar, Umar misalnya apa, dia marah-marah nggak berani. Apalagi mentahzir Umar, nggak ada yang berani. Kenapa? Umar ditakuti di Mekah. Umar itu jawara Mekah, salah satu di antara petarung Mekah yang terkenal, Umar, Khalid, Hamzah. Kalau Nabi pengen hijrahnya aman, harusnya bareng Umar dong. Sehingga ketika Nabi hijrah bareng Umar, Umar langsung instastory, gue lagi bareng dengan Rasulullah nih, pengen hijrah ke Madinah. Ada yang berani nunggu gue di jalan? Nggak ada yang berani kan? Kan aman hijrah Nabi, kenapa nggak bareng Umar aja? Itu pertanyaan saya. Wah, kenapa nggak dengan Umar ya? Kalau kayak gitu kan Umar aman banget, hijrahnya serombongan, nggak ada yang berani nungguin, semuanya mulus jalannya. Kenapa nggak dengan Umar? Atau kalau Umar mungkin bukan keluarga Nabi, walaupun nanti jadi sahabat dekat, kenapa nggak dengan Hamzah yang secara status di Mekah sama kayak Umar, ditakuti, jawara juga, pemanah ulung, pemburu, hunter, dan beliau pamannya Rasulullah SAW sendiri. Kenapa nggak dengan Hamzah? Sehingga kalau misalnya Rasulullah lagi hijrah, terus orang-orang ngelihat yang ngedampingin atau yang ngawalnya adalah Hamzah, nggak ada yang berani ngedekat. Kenapa nggak dengan Hamzah? Atau kenapa nggak dengan Utsman? Supaya dikasih fasilitas hijrah yang nyaman, dikasih mobilnya Alphard. Kemudian nanti di perjalanan di rest area itu pilih rest area yang paling bagus, ada bisnis lounge-nya, bisa duduk nyaman, nggak perlu susah-susah, nggak akan kehujanan, nggak akan kepanasan. Karena Utsman orang kaya, kenapa nggak dengan Utsman? Atau kenapa nggak dengan tokoh-tokoh lain yang punya pengaruh di dalam kabilah orang Mekah? Kenapa Abu Bakar As-Siddiq? Satu, secara fisik Abu Bakar itu nggak seperti Umar bin Khattab. Beliau nggak lemah, karena kalau dibandingkan kita, Abu Bakar lebih tangguh. Soalnya Abu Bakar gitu-gitu mujahid. Tapi di antara orang Mekah, beliau tidak dikenal sebagai petarung.
Kenapa Abu Bakar yang dikenal sebagai orang yang paling lembut? Kenapa Abu Bakar yang hartanya udah habis? Iya, Abu Bakar itu pernah jadi orang kaya, tapi sekarang lagi jatuh miskin sejak membantu dakwah Nabi, terutama habis di boykot selama 3 tahun. Kenapa Abu Bakar yang secara kabilah beliau berasal dari suku Taim. Suku Taim itu salah satu suku yang paling lemah di Mekah. Sementara Umar, Utsman, yang lain-lain itu suku-suku yang kuat di Mekah. Kenapa Abu Bakar? Supaya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang athiqah billah, bukan athiqah bi Umar, bukan athiqah bi Khalid, bukan athiqah bi Hamzah, bukan athiqah bi Utsman, bukan athiqah bi Abdurrahman bin Auf, tapi athiqah billah. Hijrah nggak dikawal oleh orang-orang yang tangguh, nggak difasilitasi atau di-endorse oleh Umar Utsman bin Affan, tapi hijrah murni mengandalkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah pelajaran dalam hijrah Nabi. Sehingga yang dibawa Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Abu Bakar? Karena di antara semua umat Islam, bukan sahabat aja, semua umat Islam, iman Abu Bakar itulah yang paling kuat. Sampai Nabi mengatakan kalau ditimbang iman Abu Bakar di satu timbangan, iman umat Islam di satu timbangan, maka iman Abu Bakar lebih berat. Maka yang diajak Nabi untuk berhijrah itu adalah sebaik-baik teman yang paling taat kepada Allah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Hijrah nih bareng dengan Abu Bakar. Diam-diam Ali disuruh tungguin rumah Nabi, tidur di tempat Nabi, jalan bareng Abu Bakar malam-malam ketika orang udah pada tidur. Terus jalannya kemana? Ikhtiar, nggak langsung ke Madinah, malah menjauh dari kota Madinah, masuk ke dalam sebuah lubang yang kita kenal dengan Gua Sur, sembunyi di dalam gua itu. Kemudian bikin skenario, nanti Asma binti Abu Bakar nganterin makanan setiap hari kepada Rasulullah. Kemudian Abdurrahman kalau nggak salah, atau Abdullah anaknya Abu Bakar, yang mencari tahu berita tentang orang Mekah ada apa. Dia jadi kayak jasus, jadi kayak agen gitu. Kenapa Nabi begitu rumit mau hijrah aja? Padahal kalau hijrah bareng Umar nggak serumit itu. Ini Nabi lagi ngajarin kita tentang trust kepada Allah SWT. Hijrah kita walaupun maknanya berbeda, kita tidak pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi kadang punya resiko yang sama, teman-teman. Setelah kita hijrah, kita ditinggalin teman-teman, ditinggalin geng di masa lalu kita. Setelah kita hijrah, kita jadi nggak punya pendapatan, penghasilan sebesar yang sebelumnya. Setelah kita hijrah, kita jadi malah mungkin dengan keluarga mulai agak ada cekcok, dengan pasangan mulai renggang kayak gitu-gitu. Ini adalah resiko-resiko ketika kita mengambil pilihan yang rumit, yang sulit dalam hidup kita. Apakah kita berani melakukannya karena athiqah billah, percaya kepada Allah? Ini yang dilakukan Nabi SAW. Sehingga ketika beliau sembunyi di dalam gua Sur, kemudian Abu Jahal mengumumkan, kata Abu Jahal, siapa yang bisa membawa pulang Muhammad hidup atau mati, maka akan aku hadiahkan 100 ekor onta. Kalau 1 ekor onta harganya 100 juta, berarti berapa? 10 miliar ya. Akan aku hadiahkan minimal nih, karena harga onta yang dipakai untuk ke luar negeri itu di atas 100 juta. Kalau yang 40 juta, 50 juta itu onta potong. Ya, onta juga ada onta kampung, ada onta potong. Kalau onta potong harganya sekitar 40 juta. Kalau onta yang dipakai rihlah, itu biasanya di atas 100 juta. Kebayang nggak? Siapa yang bawa pulang Muhammad hidup atau mati, dikasih 10 miliar. Siapa yang nggak mau? Akhirnya semua pembunuh-pembunuh bayaran yang tadi ngelihat itu lagi trending topik di sosial media, mereka semuanya langsung bergerak. Tadinya pada nongkrong-nongkrong di tempat mereka masing-masing, ada yang minum-minum, tiba-tiba kata temannya, ada sayembara tuh, apa, nangkep Muhammad hidup atau mati, terus hadiahnya apa? 10 miliar, semuanya bangkit. Serentak semua pembunuh bayaran di kota Mekah mencari Rasulullah SAW. Gimana rasanya? Dicari oleh pembunuh bayaran. Kalau ketemu, antara dibawa hidup ataupun dalam keadaan mati. Nyari. Salah satu pembunuh bayaran paling legend yang ada di Mekah, namanya Suraqah bin Malik. Itu paling legend. Gimana legendnya? Gak ada yang gak kenal Suraqah. Kalau Suraqah udah muncul, pada kayak bisik-bisik, Suraqah, Suraqah, Suraqah. Kenapa? Saking legendnya. Suraqah dekat, ada yang foto diam-diam, wah, gue bareng Suraqah, karena Suraqah juga gak tahu apa-apa gitu ya. Saking pengen nambah followers misalnya, wah gue ketemu pembunuh bayaran yang paling legend. Kayak kalau selama ini mungkin ada beberapa yang dulunya pernah jadi ketua mafia, ketua geng, ketua
preman di beberapa daerah, terus udah hijrah, udah taubat, dianggap sebagai legend kan, kadang-kadang wawancara gitu. Walaupun udah taubat, kalau dia datang ke sebuah warung kan langsung hening tuh warung. Kenapa? Wah, ada fulan misalnya gitu kan ya. Akhirnya pada kayak respect gitu, kayak segan misalnya. Itulah Suraqah. Terkenal sebagai pembunuh bayaran paling legend di kota Mekah. Dia tahu jejak banget. Dia pembaca jejak. Dia bisa tahu nih jejak udah berapa lama ngelewat jalan ini. Kalau masih basah mungkin beberapa menit yang lalu. Kalau udah kering mungkin udah seharian. Berarti jarak mereka sekarang udah sekitar berapa kilo. Bahkan Suraqah bisa tahu jejak onta atau kuda yang di atasnya itu laki-laki atau perempuan, orang dewasa atau anak-anak, duduknya normal atau meronta-ronta sebagai tawanan perang. Dia bisa tahu jejaknya acak, hancur atau jejaknya rapih. Jadi kalau di atasnya meronta-ronta, jejaknya agak acak gitu. Jadi dia bisa tahu banget dan kemana arahnya. Sehingga kalau Suraqah udah keluar dari sarangnya, sulit untuk selamat dari pengejaran Suraqah. Itu sama lebih dahsyat daripada mungkin anjing pelacak atau siapa yang jago-jago kayak gitu. Ini Suraqah. Wah, Suraqah, heboh kota Mekah. Suraqah mencari Muhammad. Jadi trending topik di Twitter semuanya ngomongin Suraqah nyari Muhammad, Suraqah nyari Muhammad. Semua orang heboh, viral di mana-mana. Akhirnya Nabi dengan Abu Bakar sembunyi di dalam Gua Thur. Beneran, ternyata Suraqah akhirnya datang ke Gua Thur, berdiri bersama sekelompok para pemburu tepat di mulut gua, dan Nabi ada di bawah kaki mereka. Kalau mereka ngelihat ke bawah kakinya sedikit aja, udah ketahuan tuh Nabi dengan Abu Bakar di dalamnya. Waktu itu Abu Bakar galau. Gimana pun Abu Bakar soleh, beriman, orang yang siddiq, tapi beliau manusia. Sedikit-sedikit kadang-kadang muncul sifat manusianya galau. Abu Bakar bukan penakut. Abu Bakar tidak takut atas keselamatan dirinya. Abu Bakar takut akan keselamatan kekasihnya Rasulullah SAW. Sehingga Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, gimana ini? Kalau nanti mereka ngelihat ke bawah kaki mereka, kita ketahuan, nanti Rasulullah ditangkap. Sementara mereka ada ratusan orang, semuanya senjata lengkap, dan itu pemburu bayaran. Mereka itu pembunuh, sementara kita nggak punya senjata apa-apa. Gimana ya Rasul, gimana? Kita cuma berdua, mereka banyak. Nabi dengan tenang menasihati Abu Bakar dengan kata-kata apa? Ya Abu Bakar, ma zannuka bisnain, Allahu salisuhuma. Ya Abu Bakar, kenapa kamu pikir kita cuma berdua? Bukankah Allah yang ketiga? Coba nasihat Rasulullah SAW. Ya Abu Bakar, ma zannuka bisnain, Allahu salisuhuma. Kenapa kamu berpikir kalau kita tuh cuma berdua, Abu Bakar? Kalau berdua oke, kita takut, tapi bukankah Allah yang ketiga? Baru Nabi mengatakan, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan khawatir Abu Bakar, Allah bersama kita. Seketika itu juga Abu Bakar tenang. Ala bidzikrillah. Ini arti dari ayat tersebut. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah ketika kita mengingat Allah hatinya harusnya menjadi tenang? Itu ciri orang yang beriman. Ketika kita galau, tenang aja ada Allah. Tenang, berarti masih beriman. Ketika kita ada sesuatu yang membuat kita khawatir, resiko atau ancaman, tiba-tiba kita bilang, ya udah deh, serahin aja sama Allah. Tenang, berarti dia orang yang beriman. Kenapa? Innamal mu'minun idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman kalau disebut nama Allah langsung tergerak hatinya untuk makin mantap. Wajilat itu hatinya bergairah kembali. Yang tadi itu udah kayak udah mau mati tuh, hatinya udah lemah, tiba-tiba bergairah lagi, detak jantungnya udah mulai normal lagi. Kenapa? Ada nama Allah. Terus kalau dibacakan ayat-ayat nasihat, misalnya la tahzan innallaha ma'ana, terus ayat yang lain tabarakalladzi biyadihil mulk, dan seterusnya, dia bertambah zadatuhum imana, makin yakin sama Allah. Hasilnya apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya udah, serahin aja deh sama Allah. Itu mukmin. Sehingga Abu Bakar awalnya galau dikit terhadap keselamatan Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ya Abu Bakar, ma zannuka bisnain, Allahu salisuhuma. Kenapa kamu pikir kita cuma berdua, Abu Bakar? Kan ada Allah yang ketiga. La tahzan, innallaha ma'ana. Enggak usah khawatir Abu Bakar, Allah bersama kita.
Langsung tenang Abu Bakar. Inilah teman-teman yang disebut dengan athiqah billah. Bisakah adegan ini kita terjemahkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Dalam semua masalah kita, pilihan hidup, kemudian rasa tidak nyaman di dalam hati, kekhawatiran kita tentang masa depan, ketika kita lulus kuliah mau kerja apa, ketika kita mungkin dikeluarkan dari sebuah pekerjaan, atau kita harus memilih resign duluan karena nggak cocok dengan pekerjaan itu, atau yang sekian banyak. Apakah kita bisa diingatkan dengan nama Allah oleh seseorang, pasangan mungkin, teman mungkin? Kalau istri kita bilang, "Pak, gak usah khawatir, Allah tahu apa yang Papa lakukan. Allah pasti bersama Papa." Alhamdulillah, tenang jadinya ya. Teman kita bilang, "Udah tenang aja bro, serahin aja sama Allah." Alhamdulillah, saya serahin aja sama Allah. Itulah mukmin, dan itulah orang yang nanti di akhirat akan termasuk di antara 70.000 orang di antara hamba Allah yang masuk surga bighairi hisab wala azab. Masuk surga tanpa ada sidang, tanpa ada siksaan, langsung masuk surga. Manhum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Salah satunya selain orang-orang yang la yatatayyarun wala yaskun wala yastarkun wala yarkun dan seterusnya, yang terakhir apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun, orang yang selalu berserah kepada Allah SWT. Athiqah, percaya sama Allah. Bisa nggak teman-teman kita kayak gitu dalam hidup kita? Seberapa kuat percaya kita sama Allah? Cara ngukurnya gini. Kalau saya ambil benda kayak gini nih, dalam keadaan normal, ini buah salak, saya lempar ke atas, ada nggak teman-teman yang masih berpikir buah ini nggak akan jatuh ke bawah? Kalau saya lepaskan ini, kira-kira ada yang berpikir nggak akan jatuh Ustaz, saya ragu itu bisa jatuh. Ada? Ada yang meragukan bahwa ini akan jatuh ke bawah? Tidak kan? Semua kita yakin yang namanya benda kalau kita lempar ke atas pasti jatuh ke bawah. Seberapa besar yakin kita terhadap benda itu pasti jatuh ke bawah? 90%? 100%? Sekarang coba bandingkan dengan yakin kita kepada Allah. Harusnya yakin kita kepada pertolongan Allah seyakin kita kepada benda yang kalau dilempar pasti jatuh ke bawah. Gak mungkin gak? Kalau bisa lebih dari itu lebih keren. Segitu aja tuh udah keren. Bisa gak kita segitu yakinnya sama Allah? Tenang aja udah, kalau sama Allah beres. Kalau sama Allah gampang, kalau sama Allah pasti bagus, kalau sama Allah itu pasti ada jalan keluar, kalau sama Allah itu pasti bahagia, kalau sama Allah itu yakin, saya yakin benda yang kalau kita lempar ke atas pasti jatuh ke bawah, tidak ada satu ruang dan celah pun untuk ragu. Itu baru athiqah billah. Kalau kita udah ada di tahapan itu, kita akan melihat banyak sekali keajaiban-keajaiban Allah terjadi dalam hidup kita. Sampai ke tingkat seperti itu. Nanti kalau udah sampai di situ, baru kita latih lebih dari itu. Sehingga para sahabat radhiyallahu anhum, kalau Nabi nanya sesuatu kepada mereka, jawaban mereka selalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Ada onta, misalnya Nabi nanya, itu onta berapa kakinya? Mereka ngelihat dengan matanya, kaki onta ada 4, tapi jawaban mereka apa? Allah dan Rasul lebih tahu berapa kaki onta. Kalau Nabi bilang 5, sadaqallahu wa rasuluh, benarlah Allah, benarlah Rasul. Kenapa? Saking yakinnya kepada Allah dan Rasul. Ini namanya athiqah. Dan athiqah inilah yang selalu menjadi modal kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan, dan keberuntungan orang-orang yang beriman dalam banyak kesulitan. Dan salah satu kesulitan yang paling rumit itu adalah perang Badar yang direkam oleh Allah di dalam surat Al-Anfal. Sehingga surat Al-Anfal dikenal juga dengan nama Suratul Badar, surat perang Badar. Surat perang Badar. Sebelum Allah Subhanahu wa taala memberi kejutan-kejutan kemenangan dalam perang Badar, Allah pengen nguji dulu athiqahnya para sahabat kepada Allah. Coba teman-teman buka deh surat Al-Anfal, biar kita nanti bisa ulang-ulang di dalam bacaan kita atau di rumah, bahwa surat ini adalah surat ngajarin kita tentang akidah challenge. Ini salah satu contoh akidah challenge di surat Al-Anfal. Coba lihat ayat 7. Coba lihat ayat 7. Surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal itu surat ke-8 ayat 7. Ini akidah challenge nih di ayat 7. Ketika para sahabat dikasih pilihan sama Allah. Apa kata Allah? Wa idh ya'idukumullahu ihda ta'ifataini annaha lakum wa tawadduna
غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. Ini akidah challenge. Apa artinya? Dan ingatlah kisah ketika Allah menjanjikan kepada kalian salah satu dari dua golongan yang akan kalian hadapi adalah bagian kalian. Sedangkan kalian menginginkan bahwa golongan yang tidak memiliki kekuatan senjatalah yang menjadi bagian kalian. Tetapi Allah ingin membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang yang kufur sampai ke akar-akarnya. Apa yang terjadi? Coba nanti baca lagi sirah perang Badar secara utuh dari awal sampai akhir. Kan skenario awal dari perang Badar itu apa teman-teman? Karavan dagang Abu Sufyan baru pulang dari Syam, ngelewatin jalur dekat kota Madinah. Apa yang dibawa oleh karavan dagang ini? Karavan dagang ini membawa hasil jualan harta orang-orang muhajirin yang diambil alih, dirampas oleh orang Quraisy, termasuk Abu Sufyan, sebelum Abu Sufyan masuk Islam. Jadi ketika kaum muhajirin hijrah ke Madinah, pasar mereka, ternak mereka, kebun mereka, rumah mereka, aset mereka dijarah, diambil alih oleh orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy seperti Abu Jahal dan yang lainnya, lalu dijual ke Syam. Nah sekarang pulang dari Syam membawa hasil keuntungan dari rampasan itu, sehingga Nabi SAW mengajak orang-orang muhajirin, ayo kita ambil kembali harta kita. Itu skenario awalnya. Ayo kita cegat karavan dagangnya Abu Sufyan dan kita rampas kembali harta milik kita. Sahabat semangat, siap ya Rasulullah, Allah Akbar, semangat gitu. Kenapa? Karena yang akan mereka hadapi itu karavan dagang, bukan tentara, bukan prajurit. Mudah untuk mengalahkannya dan keuntungannya besar kalau kita menang. Ternyata Abu Sufyan juga punya mata-mata. Langsung dia tahu informasi Nabi akan cegat, dia ngasih tahu ke Abu Sufyan. Abu Sufyan ngirim orang cepat untuk menghubungi Abu Jahal. Kalau dulu kan gak bisa telepon-teleponan ya, akhirnya ngirim orang. Abu Jahal datang untuk mengawal karavan dagang. Dengan apa? Dengan satu pasukan yang isinya adalah pembunuh bayaran. Yang isinya sebagiannya adalah pembunuh bayaran, sisanya petarung-petarung hebat, termasuk senior-senior ada di dalamnya. Pasukan yang jumlahnya 1000 orang kurang lebih. Sekarang ada dua target. Satu karavan dagang yang mudah dilumpuhkan dan untungnya besar. Satu lagi pasukan perang yang sulit dikalahkan dan untungnya kecil. Apa yang mau diambil dari pasukan perang? Paling ghanimahnya ya gitu-gitu aja, pedang, perisai, onta. Kalau ini emas, sutra, segala macam kan ya. Wa idh ya'idukum, ketika Allah memberikan kalian pilihan ta'ifatain, dua kelompok, mana yang kalian inginkan? Ternyata kaum muslimin menginginkan yang mana? Manusiawi, yang tetap Abu Sufyan, Rasul kita nggak usah beralih ke yang lain, ini aja istiqomah. Dari awal kan emang pengennya ini kan, emang rencana awal kita pengen mencegat karavan dagangnya Abu Sufyan. Ngapain sih harus ngadapin Abu Jahal? Udah biarin aja, ntar dia juga pulang sendiri kalau dia nungguin kita nggak datang. Para sahabat memilih ini. Ternyata Allah memilih yang Abu Jahal. Disinilah kaum muslimin galau. Duh, ada yang kecewa. Coba baca ayat sebelumnya, gimana bentuk kegalauan mereka. Ayat 5. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqq wa inna fariqam minal mu'minina lakarihun. Apa kata-kata terakhirnya? Lakarihun, benar-benar gak suka. Itu perasaan Ahlu Badar, itu perasaan kaum muslimin. Dan itu bukan orang Islam biasa loh. Awalun, as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin. Itu awalunnya muhajirin, lebih dahsyat daripada awalunnya ansar. Dan kedua-duanya keren. Was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Allah memuji mereka di banyak ayat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Khairun nas qarni. Allah memuji, Rasulullah memuji mereka kan. Ternyata sempat galau juga. Itulah manusia. Lakarihun, mereka gak suka dengan pilihan ini. Berat sekali. Kari itu ada artinya benci. Cuman terjemahannya kalau benci agak kurang pas nih. Minimal mereka gak suka. Aduh kok jadi kayak gini ya, kok jadi kayak gini ya. Terus ayatnya apa?
Yujadilunaka fil haq. Mereka mendebat kamu dalam hal yang benar. Masih ada yang protes. Rasul, benar ini ya Rasul pilihan kita? Rasul, kok kita jadi kayak gini? Rasul, kok kita nggak seperti yang kemarin? Rasul, kok kita udah berubah? Ini adalah reaksi-reaksi para sahabat ketika Allah kasih pilihan yang lain, bukan pilihan yang pertama. Yujadilunak, mujadalah itu artinya berdebat. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyan ka'annama yusakuna ilal mauti wa hum yanzurun. Gimana rasa enggan mereka? Mereka protes kepada Nabi, kemudian seolah-olah mereka seperti orang yang dihalau kepada kematian, dan mereka melihat malaikat kematian itu atau malaikat maut. Ini kan sebuah gambaran ya, gimana beratnya kaum muslimin terhadap pilihan ini. Kayak orang dibawa ke satu tempat mau dieksekusi mati, dan mereka melihat tiang gantungan, melihat algojo yang dengan parang yang tajam, seolah-olah mereka mau dibawa ke sebuah tempat eksekusi mati. Begitu enggannya mereka datang terhadap pilihan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi mengumpulkan mereka semuanya, ahlu Badar. Nabi menasihati mereka, Nabi membacakan ayat ini kepada mereka. Akhirnya mereka baru sadar, lalu sami'na wa ata'na. Kami ikut pilihan Allah dan Rasul. Ini maksud dari innamal mu'minun idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Tadi mereka galau, lalu diingatkan dengan nama Allah, wahai kaum muslimin, ini pilihan Allah, taatlah sama Allah, ambil aja pilihan Allah walaupun berat. Wajilat qulubuhum, hati mereka tiba-tiba menjadi bergairah. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana, bertambah iman mereka. Wa ala rabbihim yatawakkalun, akhirnya mereka berserah kepada Allah. Ya udah, kami ikuti cara Allah, sami'na wa ata'na. Hasbunallah wa ni'mal wakil, la haula wa la quwwata illa billah. Itu yang terjadi kepada ahlu Badar. Allah mau nguji dulu, mereka sikoh gak sih sama Allah? Buat apa sih Allah ngetes-ngetes kayak gitu? Karena Allah pengen ngelihat siapa yang benar-benar yakin kepada Allah, siapa yang ragu-ragu. Kalau ragu-ragu, Allah gak akan tunjukkan keajaiban kepada mereka. Kenapa perang Badar banyak keajaiban? Karena perang Badar diikuti oleh orang-orang yang sudah teruji sikohnya kepada Allah SWT. Udah teruji, walaupun galau lagi, terus balik lagi, galau lagi, itu manusiawi. Dia imannya Yazid wa Yankus. Ketika Yazid mantap, ya tawakkalun. Ketika Yankus mempertanyakan, yujadilun. Kenapa gini, kenapa gini, kenapa gini. Tapi cepat recovery-nya, balik lagi. Itulah kita. Udah mantap nih, saya akan hijrah. Pas udah hijrah, kenapa setelah hijrah hidup jadi gini-gini amat ya? Galau kan? Diingatin lagi, memang kayak gitu. Bukan kita doang yang ngerasain, orang sebelum kita yang lebih soleh ngerasain juga. Oh gitu, ya udah mantap lagi. Besok ada ujian, tapi kok nggak selesai-selesai ya ujiannya. Terus diingatin lagi, kuat lagi. Gitu aja terus iman kita teman-teman. Yazidu wayangkus, zail, tergelincir, balik lagi, tergelincir, balik lagi. Hati kita yuqallibu dzatal yamin wa dzatal shimal. Dia kadang-kadang ke kanan, kadang-kadang ke kiri. Itulah butuhnya tajdidul iman sepanjang perjalanan hidup atau sepanjang perjalanan proses hijrah. Harus diperbaharui. Salah satu cara memperbaharui iman, duduk dalam majelis-majelis nasihat dari ulama. Kita nggak harus hafal apa yang disampaikan ustaz. Kita nggak harus hafal ayat-ayatnya, hadis-hadisnya. Minimal tambah iman, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Setelah kita mendengarkan nasihat itu, baru nanti mantap lagi nih. Sahabat juga galau, sekelas muhajirin awalun aja galau. Akhirnya berangkat. Sekarang pasukannya dialihkan ke arah Abu Jahal. Jalan terus sampai di sebuah area namanya daerah Badar. Orang-orang kafir Quraisy dapat spot yang ada mata airnya. Orang Islam dapat spot yang gak ada mata airnya. Mulai agak khawatir, nih airnya irit nih, jadi jangan boros-boros ya, airnya cuma sedikit. Malamnya ternyata mereka banyak yang gak bisa tidur. Gimana besok ya? Ini kan perang kita pertama banget dalam sejarah umat Islam, kan perang pertama Badar ya. Mereka kayak, gimana ya besok perang ya, gimana ya besok perang. Sementara kamu jurus itu udah bisa belum? Belum. Jurus pedang misalnya belum. Kan baru juga latihan kemarin, tiba-tiba langsung tarung. Sementara yang di seberang sana tuh petarung semua. Yang di seberang sana tuh udah kayak show off gitu, udah tayang lagi tarung, tayang lagi ngetrik. Kita baru juga, Oli juga belum bisa. Tiba-tiba disuruh main di ball, di apa gitu. Aduh gimana ya, kagok gitu, nervous sama yang pro-pro, yang legend-legend. Begitulah para sahabat. Orang-orang yang muslimin ini amatiran sebagian besarnya.
Cuma beberapa orang juga yang tokoh kayak Hamzah, Umar, oke, mereka legend. Tapi sisanya amatiran, orang-orang biasa, bukan petarung. Di sana itu pro semua itu. Ikrimah, Abu Jahal itu kan pro semua ya, pro perang. Orang-orang yang jago dalam berperang. Galau malam itu nggak bisa tidur. Akhirnya kata Allah apa? Allah utus rasa ngantuk kepada kaum muslimin. Ini keajaiban pertolongan Allah kepada orang yang siqah kepada Allah, percaya sama Allah. Akhirnya apa kata Allah di ayat 11? Ini kita bedah ayatnya nih. Surat masih yang sama, Al-Anfal ayat 11. Idh yughashshikumun nu'asa amanatan min. Allah memberikan kalian rasa ngantuk amanatan, biar kalian merasa nyaman. Aman itu bahasa Arab terus jadi bahasa Indonesia. Amanatan min, supaya kalian merasa nyaman. Tiba-tiba semuanya nguap-nguap, ngantuk, tidur, kecuali 2 orang yang masih terjaga. Rasulullah lagi-lagi bersama Abu Bakar. Nabi berdoa. Doanya Nabi apa? Istighosah yang ada di ayat 9. Iltastaghithuna rabbakum. Jadi istighosah salah satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi melakukan istighosah dalam momen yang paling berharga, yaitu perang Badar. Iltastaghithun. Gimana istighosah? Istighosah itu doa yang panjang. Saking seriusnya Nabi berdoa, angkat tangannya tuh bukan gini, tapi gini. Pernah nggak doa gini? Saya pernah sekali pas minta jodoh dan berhasil. Jadi kadang-kadang doa ada yang nggak pakai ngangkat tangan, kayak doa sehari-hari naik kendaraan atau apa. Ada doa yang pakai angkat tangan, ada yang doa setinggi-tingginya, ada yang doa dengan telunjuk. Kalau doa dengan telunjuk bukan nunjuk-nunjuk Allah, ya Allah kasih lo ya, harus ya, bukan. Dengan telunjuk itu maksudnya cuman kepada Allah saya berharap. Itu maksudnya. Jadi apa? Psikologi Arab dengan Indonesia tuh beda dalam masalah telunjuk. Kalau kita kan kayak nyuruh-nyuruh ya. Karena ada ya Allah, bukan ya Allah harus ya. Nih, benar ya, bukan. Tapi ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu maksud dari nelunjuk. Jadi Nabi kadang berdoa nggak angkat tangan, kadang berdoa mengangkat tangan, kadang berdoa sampai angkatnya tinggi, kadang menunjuk. Semua itu sunnah Nabi, tidak perlu dibenturkan antara satu dengan yang lain. Semuanya bisa dilakukan. Dan waktu itu Nabi beristighosah, mengangkat tangan setinggi mungkin sampai rida beliau jatuh, diangkat lagi oleh Abu Bakar, jatuh lagi, menangis semalaman. Sementara sahabat semuanya tertidur pulas gara-gara Allah menenangkan mereka dengan ngantuk. Ini pertolongan. Jadi kalau kita serahin urusan kita kepada Allah, Allah akan nolong kita. Pertama yang ditolong apa? Jiwa kita. Ketika kita punya masalah, yang akan pertama Allah lakukan bukan diselesaikan masalah kita, tapi dikuatkan hati kita. Itu kalau kita percaya sama Allah. Sehingga orang di luar yang gak paham, ngelihat, dia udah capek berdoa, masalahnya masih gitu-gitu aja, gak selesai, dia gak tahu. Kalau dia ngadapin masalah itu, mungkin dia udah KO dari awal. Tapi kenapa orang ini kuat? Karena Allah kuatkan hatinya. Itulah pertolongan Allah yang pertama. Jadi bisa dibilang UGD-nya. Jadi penanganan pertamanya ketika dimasukin ke UGD itu, kalau kita langsung diinfus, langsung kayak ada jantungnya atau diapain gitu, penanganan awal, itulah yang dilakukan Allah ketika kita dalam keadaan darurat. Yang pertama ditolong itu adalah jantung kita. Gimana menolong jantung? Dikuatkan hati kita dalam menghadapi masalah itu. Bukan segera masalahnya selesai. Karena kayak kita sakit juga nggak langsung sembuh pas datang ke UGD sembuh, enggak. Tapi jantungnya diselamatkan dulu, nafasnya diselamatkan dulu, kemudian darahnya diselamatkan dulu. Nanti sembuhnya setelah seminggu. Tapi minimal dia udah ditolong gitu. Nah Allah juga nolong kita kayak gitu teman-teman. Di awal ketika kita percaya sama Allah, ya Allah saya lagi ada masalah, tapi Engkau lah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Saya tenang ada Engkau ya Allah. Saya mengandalkan Engkau banget ya Allah. La haula wala quwata illa billah, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Udah, setelah itu Allah akan tolong hati kita. Gimana ditolong hati? Kalau dalam konteks surat Badar, mereka tertidur semuanya, tenang hatinya. Kita juga bisa gitu kadang-kadang. Kenapa ya akhir-akhir ini saya gampang ngantuk? Soalnya habis diputusin. Jadi gampang ngantuk, itu cara Allah. Soalnya habis lagi banyak utang, jadi tidur aja kerjaannya. Soalnya misalnya lagi banyak yang ngebully, akhirnya dia gampang tidurnya nyenyak. Malah makin dibully makin nyenyak tidurnya. Kenapa? Sebelum tidur minum Neozep misalnya. Yang jelas tidur kadang adalah solusi dari Allah untuk hamba-hambanya, sehingga dia dibikin tenang. Salah satu yang dikasih solusi tidur siapa? Ashabul Kahfi.
Allah tidurkan mereka. Ternyata yang ditidurkan tuh bukan cuma Ashabul Kahfi, Ahlu Badar juga ditidurkan oleh Allah. Ini ayatnya. Idh yughashshikumun nu'asa amanatan min. Cuman tidurnya nggak sampai 300 tahun. Tapi pesan moralnya sama, tidur yang membuat mereka nyaman, amanatan, menjadi tenang mereka. Selesai sudah masalahnya? Belum. Setan juga nggak nyerah teman-teman. Habis itu setan datang dalam mimpi mereka. Jadi tadi setan gak bisa yuwaswis ketika mereka sadar karena Allah bikin mereka ngantuk. Sekarang setan yuwaswis ketika mereka tidur. Masuk dalam mimpi mereka satu-satu setan. Kan setan itu ya jeri majrad dam kan. Dia ngalir dalam aliran darah manusia. Dia bikin mimpi sahabat tuh jadi mimpi basah. Maaf. Akhirnya sebagian besar sahabat malam itu saking nyenyaknya tidur bangun-bangun dalam keadaan janabah junub. Mimpi basah. Siapa yang ngerjain itu? Setan. Kok usah nyalahin setan? Emang salah? Salahnya apa? Siapa suruh jadi setan? Satu-satunya suuzon yang berpahala adalah suuzon kepada setan. Dan satu-satunya husnuzon yang berdosa adalah husnuzon kepada setan. Ustaz, jangan salahin setan, kasihan. Setan gak ada apa-apa kok. Enggak, itu husnuzon kepada setan gak boleh. Harus suuzon. Kayak Yusha, muridnya Musa, ketika jalan touring bareng dengan Musa mau nyari guru kan, Khidir, terus tiba-tiba di tengah jalan ikan yang dipegang sama Yusha berenang lagi padahal udah mati. Terus Yusha lupa nyeritain itu ke Musa. Jalan pas udah lapar, Musa bilang, mana ikan kita? Aduh saya lupa. Apa kata-kata Yusha dia dalam ayat itu? Wa ma ansanihu illa asyaitanu an adzkurah. Tidak ada yang membuat saya lupa akan peristiwa itu kecuali setan tuh, kata Yusha. Apakah Musa bilang, kok kamu nyalahin setan sih, nyari kambing hitam deh? Enggak kan? Kenapa? Karena setan emang untuk disalahin. Jadi ketika ada dua orang teman sahabat, cowok cewek dan bukan mahram ya, mereka salah satunya misalnya si cowoknya nelfon, aku anterin ya, jangan deh, aku tunggu jemputan aja, tapi lama nggak apa, aku anterin kok. Kamu nggak percaya sama aku? Bukan nggak percaya sama dia, nggak percaya sama setan. Jadi kalau kita menjaga hubungan kita jarak dengan lawan jenis, walaupun dia sahabat karib kita, ipar kita, sepupu kita, kita bukan nggak percaya sama dia, kita percaya banget sama dia, tapi kita nggak percaya sama setan. Itu analogi berpikirnya. Sehingga jangan sampai kita menganggap teman kita yang nggak mau jalan bareng kita, nggak mau semobil dengan kita, seolah-olah dia kayak ngeraguin kita. Bukan. Jangan suuzon dulu, jangan menjudge. Karena dia sangat yakin sama kita, sangat percaya sama kita, tapi dia sangat ragu kepada setan yang ada di antara kita. Sehingga dua orang yang sama-sama soleh bisa aja tergelincir, bukan karena niat buruk, tapi karena mereka memberi kesempatan kepada setan untuk menggoda mereka. Akhirnya setan datang, sahabat pada mimpi basah, janabah, pas bangkit dari tidurnya, mereka harus mandi junub. Sementara air kurang. Ini gimana nih, kita harus mandi junub tapi nggak ada air. Mulai galau yang kedua nih, galau yang ketiga, 3 kali galau. Gimana kita akan berperang? Katanya ini perang suci tapi kita kotor. Katanya kita akan menghadapi musuh sementara kita juga najis. Gimana ini, gimana gini? Galau berat. Akhirnya Allah turunkan apa teman-teman? Hujan. Luar biasa ya cara Allah nolong. Coba lihat ayatnya. Masih ayat 11. Wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an liyutahhirakum bih wa yudhhiba 'ankum rijzasy syaitan. Allah turunkan air dari langit sehingga para sahabat tiba-tiba langsung bisa mandi janabah di bawah hujan. Dan mereka bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan hujan itu anehnya lokal banget, cuman di campnya para sahabat doang. Camp seberang tuh nggak hujan. Yang camp seberang gini aja, kok di sana hujan sih? Yang di sini hujan, di sana kering. Itu kayak gitu banget cara Allah ngasih rezeki ya. Keajaiban ini muncul gara-gara dari awal mereka sudah lulus ujian athiqah billah. Jadi kalau kita memulai satu urusan kita dengan thiqah billah, udah serahin aja, lika-likunya tuh Allah yang akan ngasih kejutan. Banyak banget kejutan-kejutan indah. Udah selesai di situ belum? Udah pada mandi, udah pada segar, malah lebih segar daripada sebelum tidur gitu ya. Udah segar banget. Pas mau menghadapi musuh, mereka ngelihat musuh ini tangguh-tangguh. Dengan kan kaum muslimin dalam perang Badar yang pakai kuda itu cuma 2 orang kalau nggak salah, sisanya jalan kaki. Sementara musuh sebagian besarnya pakai kuda dan onta. Pakai perisai, pakai baju besi, pakai pedang yang lebih panjang, lebih gede daripada kaum muslimin. Kan gentar juga nih ngelihat musuh yang gagah-gagah. Gagah-gagah juga ya. Akhirnya apa?
Allah tolong lagi. Tiba-tiba pas mereka ngelihat ke langit, mereka ngelihat barisan cewek-cewek, maaf, bukan, barisan malaikat. Barisan malaikat berbaris di langit. Jangan lihat ke atas. Saya aja yang udah punya pasangan, insya Allah aman. Ntar gak dibukain pintu. Ternyata pas ngelihat ke langit, itu udah banyak barisan malaikat. Jadi menurut saya perang Badar yang paling benar itu logikanya bukan 300 lawan 1000. Karena kaum muslimin itu bukan 300 orang, 300 orang plus 1000 malaikat. Jadi perang Badar itu yang benar adalah 1300 lawan 1000. Karena ditambah malaikat. Sebetulnya satu malaikat juga cukup loh kalau kita mau berpikir logis ya. Allah ngapain sih banyak-banyak, ngirim satu aja udah cukup lah. Untuk ngalahin musuhan cuma dihembus aja kan habis ya. Kenapa sampai 1000? Karena tujuan malaikat diturunkan bukan cuma untuk membunuh musuh, tapi menenangkan kaum muslimin. Kayak gitu banget kan Allah memperlakukan orang yang beriman. Dikirim 1000 malaikat yang turun berduyun-duyun, pakai ikat kepala hijau, kemudian pakai jubah putih, kemudian mereka menyambar dengan cepat seperti angin, sehingga kaum muslimin ngeliat, perang belum mulai kok udah pada duluan sih, malaikat duluan yang jalan. Aktif banget nih malaikat gitu ya, luar biasa. Sehingga kaum muslimin ya udah deh, ngopi-ngopi dulu kalau bahasa kita ya. Udah duluan nih malaikat aja kalau bahasa kita nih. Jadi intinya kayak gitu banget Allah memperlakukan kaum muslimin. Kenapa? Athiqah billah. Pokoknya udah serahin aja sama Allah, hidup kita bakalan nyaman banget. Didoain malaikat, ditolong malaikat, disupport sama malaikat, di like sama malaikat, di repost sama malaikat, di mention sama malaikat dalam analogi sosial media kita. Itu banget kalau kita percaya sama Allah. Tapi begitu kita athiqahnya berganti kepada logika, kita lebih yakin kepada hitung-hitungan matematika kita, maka hilanglah semua peluang kita untuk melihat keajaiban dalam hidup kita. Bisa dibilang perang Badar itu hampir kaum muslimin tuh gak ikut perang. Cuman dikit doang perangnya, sisanya malaikat yang sebetulnya berperang. Coba nanti baca kisah perang Badar dari angle musuh. Jadi yang dibaca jangan cuman versi orang Islamnya, jangan cuman versi riwayat kita. Coba baca Nat Geo-nya mereka deh. Nat Geo-nya musuh. Ternyata menurut musuh-musuh yang nantinya akhirnya masuk Islam, mereka bilang, alhamdulillah saya selamat hari itu. Itu kejadian luar ngeri banget. Waktu itu saya berada di pasukan musuh, saya belum dapat hidayah. Ketika kita akan berperang dengan kaum muslimin, yang kita lihat itu bukan kaum muslimin, tapi deretan makhluk yang memakai ikat kepala hijau. Mereka turun dari langit menyambar kami. Tiba-tiba saya menutup kepala dan mata saya hanya mendengar teriakan teman-teman saya yang dipenggal oleh para malaikat. Ketika saya membuka mata saya melihat tubuh teman-teman saya sudah terkapar di atas tanah. Itu kerjaan siapa? Bukan kerjaan kaum muslimin, malaikat. Kaum muslimin datang udah beres. Aduh, beres nih, diberesin sama malaikat. Kenapa? Athiqah billah. Percaya aja sama Allah, beres. Gak ada yang sulit kalau Allah udah ikut campur. Inilah pentingnya kita ngandelin Allah dalam masalah kita, dalam hidup kita, dalam hajat-hajat kita, dalam cita-cita kita. Saya punya cita-cita secara pribadi dalam urusan dakwah yang 3 tahun yang lalu orang menganggap itu berlebihan. 3 tahun lalu orang menganggap itu nggak mungkin. Salah satunya adalah gimana menghijrahkan teman-teman motor. Kalau dulu namanya geng motor, kalau sekarang udah jadi ormas. Gimana pemerintah juga nggak bisa segala macam. Alhamdulillah bukan karena saya hebat, karena Allah terlibat. Akhirnya Allah bujuk hatinya, Allah ikat hatinya. Tiba-tiba mereka jadi senang kepada masjid, senang kepada ilmu, senang kepada taklim. Itu kenapa? Karena kita melibatkan Allah. Program pemerintah kalau nggak melibatkan Allah susah. Program sosial nggak melibatkan Allah susah. Gimana pun teorinya rumit. Pemerintah bikin regulasi apa segala macam untuk masalah sosial apa susah. Termasuk nanti mempersaudarakan 2 supporter bola yang sering tarung, itu nggak cukup dengan program pemerintah, nggak cukup dengan program dari PSSI, nggak cukup dengan program Menteri Sosial, harus pakai program dakwah. Kenapa? Di dalam program dakwah lah Allah terlibat. Nah mereka semuanya punya hati, dan yang memegang hati mereka itu jemari-jemari Allah. Jadi kalau pengen hati mereka diikat, fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana. Caranya gimana? Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Lewat dakwah itu keajaiban terjadi. Jadi saya percaya banget nih, antara beberapa supporter bola di Indonesia yang selama ini mungkin sering ada masalah, bisa diikat hati mereka bahkan jadi ikhwana, bersaudara,
dengan media dakwah. Kenapa? Di dalam media dakwah itu Allah terlibat untuk menggenggam hati hamba-hambanya. Buktinya, berapa ratus tahun orang-orang Aus dengan Khazraj berperang di Madinah. Tiba-tiba datang Nabi, dengan izin Allah mereka menjadi Ansor. Gimana antara Muhajirin dan Ansor yang gak saling kenal tiba-tiba menjadi lebih erat daripada saudara kandung? Siapa yang bekerja di balik ini semuanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata banyak hal yang gak mungkin terjadi, mungkin banget buat Allah. Kalau ini aja mungkin mempersaudarakan, mengikat hati antara Muhajirin dan Ansor, antara Aus dengan Khazraj, antara satu geng motor dengan geng motor yang lain, itu mudah buat Allah. Apalagi sekedar mengikat hati kita dengan Dia.